Barang hilang apa? Barang hilang diniatkan sedekah. Apakah itu bernilai sedekah? Barang yang hilang, kalau kita niatkan sedekah, apa uang hilang, terjatuh di jalan macam-macam, itu ketika ditemukan, otomatis bagi yang menemukannya itu berlaku hukum luqatah, berlaku hukum tentang penemuan barang hilang. Dia tidak boleh menggunakan barang itu sampai dia mengumumkannya dulu dan menunggu setahun, kecuali barang itu barang yang basi, seperti kita habis beli martabak jatuh di jalan, ada ditemukan, itu tidak perlu nunggu setahun. Martabak ada gratitude, itu boleh tak dimakan sama penemunya? Boleh, boleh, dengan syarat kalau yang punyanya balik ke situ mencari-cari, dia wajib ganti. Makanya pastikan dulu beberapa saat, ini kayaknya tak balik ni, tak balik. Nah, kalau tak balik, habisi mie gorengnya, habiskan martabaknya, habiskan, itu tak berdosa. Tapi tunggu dulu sesaat. Tapi kalau barangnya yang tidak membusuk, seperti uang atau hilang apalah kenderaan, lalu kita niatkan sedekah. Kalau sudah diniatkan sedekah, maka kita otomatis kalau barang itu ditemukan, dikembalikan, kita tidak boleh ambil lagi. Itu resikonya. Jadi kita niat sedekah, begitu dibawa, oh ya terima kasih banyak ya, padahal saya sudah niat sedekah tadi. Ini kayak mana lah jadinya? Itu berarti tidak sedekah. Kalau sudah niat sedekah, walaupun dihantarkan balik, sedekahkan. Nah, itu niat kita, balik tak balik kita sedekahkan, itu berpahala dan itu dapat pahala sedekah. Memang bagusnya begitu, daripada dia hilang sia-sia. Niatkan saja, ya sudahlah saya sedekahkan kepada penemunya. Itu lebih baik. Istri hilang, jangan disedekahkan. Sudahlah saya sedekahkan, siapa-siapa yang temukan istri saya sedekahkan. Itu barang hidup, itu sangat berharga, itu tidak boleh sedekahkan. Tapi kalau suami yang tidak pernah kasih uang belanja, sedekahkan aja ke orang. Kacau berkah juga. Jadi itu berpahala. Karena pahala itu Pak, dalam keadaan gelap gulita, kita tidak tahu yang punya kita diambil orang, pencuri ambil, bahkan burung yang memakan buah dari pohon yang pernah kita tanam. Labutan, dalam hutan kita tanam pohon itu Pak, tahun 1970-an, pohon kelapa kita tanam, dicuri orang. Apa kata Nabi? Sedekah. Dimakan burung, sedekah. Makanya kita banyak pahala sedekah yang kita tidak tercatat, Allah yang catat. Berapa biji mangga kita yang sudah dicuri orang? Dicuri, diambil, dimakan oleh kelelawar, cukup banyak Pak. Itu semua sedekah, karena makhluk Allah yang mengambilnya. Sedekah itu hadisnya ada, cuma saya tidak hafal. Jadi bukan bermakna kalau tidak hafal tidak ada hadisnya. Kalau perlu saya hafalkan. Karena ada model orang, mana dalilnya? Tak hafal. Kalau tak hafal tak ada. Oh bangga ini. Sudah? Itu berpahala sedekah. Yang kedua, apakah harta warisan dihitung sedekah? Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau meninggal, Rasulullah mengunjunginya. Bukan ketika meninggal, ketika sakit keras, ternyata tak jadi meninggal. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, aku cuma punya satu anak perempuan. Apakah aku sedekahkan seluruh hartaku untuk orang? Karena ini anak perempuan bisa hidup mandiri nanti. Kata Nabi, jangan, tidak boleh. Kalau begitu aku sedekahkan setengah ya Rasulullah. Oh tidak boleh, kata Nabi. Jangan. Kalau begitu aku sedekahkan sepertiga. Maksudnya sepertiga saja untuk orang, yang lain untuk anakku. Kata Nabi, wasulus. Kalau sepertiga boleh. Wasulus kasihan. Itu pun sudah banyak, kata Rasulullah. Sepertiga kita sedekahkan harta kita untuk orang, itu pun sudah banyak, kata Nabi. Di situ di ujung hadis Nabi mengatakan, engkau tinggalkan hartamu untuk anakmu agar mereka tidak mengemis, tidak meminta-minta dengan keadaan engkau meninggalkan harta, mereka selamat dari meminta-minta, maka itu pahala untukmu. Makanya warisan itu jangan pikir mengalir tanpa pahala. Tidak, Pak. Anak kita itu memang ada kerja apa?
Yang pula pikul selama ini siapa? Kita. Yang berjemur di matahari, berbasah dengan hujan mencari rezeki siapa? Kita. Yang punya harta siapa? Kita. Mengalir anak kita, itu kan rezeki nomplok ke baik. Anak-anak sedang tidur, cuma berdoa-doa aja supaya bapaknya cepat mati, langsung turun sendiri. Jadi berpahalakah harta? Berpahala. Ratusan juta itu dihitung pahala oleh Allah, sedekah untuk anak. Jadi jangan kira bahwa itu memang wajib bagi warisan, cuma dia harta kita mengalir ke anak, maka berpahala. Sampai Nabi mengatakan jangan banyak kasih ke orang, tinggalkanlah untuk anakmu agar tidak mengemis. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbuatan paling bodoh menunda-nunda membagi warisan. Ini ada mamak bodoh. Naduri mamak bodoh, dia bilang sama anaknya, jangan bagi dulu warisan almarhum bapakmu, tunggu mamak meninggal. Ini mamak bodoh. Si bapak udah nunggu-nunggu. Pajan ke bagi pendum, ya Allah, dia bagi-bagi pendum. Tak bagi-bagi. Karena si mamak mengatakan, jangan bagi, mamak masih hidup, kita makan bersama. Itu bodoh. Sedangkan warisan disuruh segerakan. Ini ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun tak bagi-bagi warisan. Yang makan terus, yang zalim terus. Itu bisa terjadi apa? Ibu makan harta anak, anak makan harta ibu, karena tak tahu berapa jumlah masing-masing. Nah, itu kebodohan yang sering terjadi. Jadi makanya jangan sampai harta kita tidak bermanfaat gara-gara tidak dibagi. Segerakan bagi. Bagi pun dengan hukum Allah. Pertanyaan ketiga, bersedekah berharap balas. Ketika tadi sedekah pagi, sore ternyata dapat balasan. Apakah sedekah itu boleh? Berharap balasan dari perbuatan baik itu bukan hanya boleh, tapi memang disunnahkan. Makanya kita dianjurkan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah engkau berharap ampunan dari Allah dan harapkanlah surga, kata Allah. Jadi kan ada orang yang mengatakan syair dari kisah Rabi'ah al-Adawiyah yang mengatakan, aku tidak takut, aku beramal bukan berharap surga. Aku tidak takut dengan, aku menghindarkan maksiat bukan karena takut dengan neraka, tapi aku berharap ridha-Mu, kan gitu. Itu hakikatnya semua ridha Allah. Tetapi kita beramal memang disuruh berharap surga, karena itu yang Allah janjikan untuk kita. Makanya ketika kita sedekah, kita berharap, ya Allah balaslah. Itu memang diperlukan. Dengan itulah iman kita main. Dengan itulah kita meyakinkan Allah itu ada, surga itu ada, dan kita yakin dengan pemberiannya. Itu penuh iman. Makanya semua orang dulu yang berjihad itu berharap surga. Kalau tidak ada itu, dia tidak mengharapkan bidadari, dia tidak harap. Berarti dia tidak terlalu yakin dengan janji Allah. Jadi itu malah bagus. Namun yang tidak boleh berharap dari manusia. Makanya Allah akan mengatakan ketika kita memberi sedekah, itu selayaknya kita jangan mengatakan kepada pengemis, "Ada berdoa ke lu, bah terpilih kali ini." Ini biasanya orang-orang yang sudah ada fotonya di sepanduk. Itu jangan kasih sedekah ke pengemis. Nyo ini ya 20.000 untuk berdoa ke lu, tolong doakan saya biar saya terpilih. Itu meminta doa dari pengemis, itu berharap dari dia. Itu yang salah. Makanya Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kalau kasih makan ke orang miskin, nanti sebelumnya miskinah wa yatimah. Kalau kasih makan ke orang miskin, anak yatim, jangan kasih makan untuk berharap sesuatu darinya. Tapi kasihlah makan tanpa berharap kecuali jazaa'an wa syukura, balasan dari Allah dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah.
Itu yang boleh. Jadi tidak apa-apa berharap supaya dibalas Allah, tidak apa-apa. Ya. Dulu Aisyah juga pernah kasih makanan satu gandum kepada orang miskin yang datang ke rumahnya. Lalu sorenya dibalas Allah dengan satu kambing dikasih oleh sahabat. Tapi Aisyah berharap dari Allah, bukan berharap dari manusia. Allah yang atur. Kalau Allah atur terserah. Makanya orang sedekah itu tidak bangkrut-bangkrut karena Allah yang atur. Biarkan Allah yang membalas. Yang terakhir, hutang yang tidak dibayar. Hutang tidak dibayar. Saya sudah sakit hati, Ustaz. Oh iya, kita sudah kasih hutang. Tadi memberi hutang itu berpahala. Tapi kemudian kita ditipu, kita sudah sakit hati. Apakah kita masih berpahala? Masih. Karena sakit hati itu bahagian menunjukkan kita normal manusia terlalu umum. Kalau tidak sakit hati malah kita umum. Kayak pengedrah karena popo. Lo cukup bahagia di dunia. Saya bahagia kali kalau ditipu-tipu. Itu orang umum ya. Orang normal itu sakit hati. Tapi sakit hati kita tidak menghilangkan pahala. Sakit hati itulah yang menyebabkan dosa mengalir ke dia. Yang kita tidak menghilangkan pahala. Itu wajar terjadi, Pak. Makanya untuk membalas sakit hati, Allah tegakkan keadilan di akhirat. Untuk membalaskan darah yang menyebabkan sakit hatinya anak yatim gara-gara ayahnya dibunuh, Allah tegakkan di akhirat. Sakit hati itu tetap ada. Jadi bukan bermakna, nak, kamu jangan sakit hati, nanti tidak ada pahalanya. Terima saja, ayahmu sudah dibunuh, berbahagialah. Semenjak itu dia ketawa-ketawa begitu ada orang menceritakan ayahnya dibunuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Itu tidak benar itu begitu. Itu wajar terjadi, wajar itu. Jadi tidak menghilangkan pahala. Jadi yang tidak boleh waktu sedekah di awal. Kita kasih sedekah dalam keadaan menyakiti orang yang menerima. Kan Allah sebutkan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan kemudian menyakiti orang yang menerima sedekah. Sampai kita kasih, ini ingat-ingat ya, tahu diri ya. Nanti kalau sudah jadi orang jangan lupa Idul Fitri ke rumah. Nanti bawa parsel-parsel, bawa. Kita menghina orang yang kita beri. Itu baru orang itu yang sakit hati, itu baru hilang pahala. Begitu. Baik, karena waktu kita sudah bisa melakukan sholat, kita cukupkan.